Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Bagus Tegar Sakti Prakosa, mahasiswa Departemen Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang menjalankan program praktik kependidikan di SMA Negeri 3 Bantul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan momen berinteraksi dengan siswa dan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran geografi, teman-teman. Nah, jadi mungkin setelah kita kemarin belajar mengenai peta di materi yang pertama kemarin ada komponen peta, terus yang kedua kita belajar mengenai jenis dan klasifikasi peta. Terus yang selanjutnya mulai masuk ke penginderaan jauh, salah satu materi baru. Kita belajar mengetahui tentang drone, satelit dan lain sebagainya. Terus kemarin aktivitas kelompok yakni interpretasi citra foto udara ya teman-teman. Nah, di pertemuan kita pada pagi siang hari ini kita akan belajar materi baru juga yang mungkin teman-teman baru memperoleh materi ini di bangku SMA ini gitu, yakni sistem informasi geografis gitu. Nah, mungkin ketika teman-teman mendengar istilah sistem informasi itu yang terlintas di dalam benak teman-teman itu apa? Sistem informasi, komputer, menggunakan perangkat lunak, perangkat keras gitu ya, hardware, software, dan lain sebagainya gitu. Nah itu nggak salah ya teman-teman. Jadi sistem informasi geografis ini memuat informasi berbasis digital yang bertemakan tentang geografi. Nah ini ada pengertian dari sistem informasi geografis. Ini ada 3 sumber. Yang pertama dari Aronov, yang kedua dari Esri, terus yang terakhir dari Murray. Nah yang dimana masing-masing pengertian ini punya inti atau makna yang berbeda-beda gitu, tapi memuat informasi yang sama. Yang pertama dari Aronov. Yang pertama dari Aronov itu sistem informasi geografis itu merupakan sistem informasi komputer berbasis komputer ya teman-teman, itu yang mengolah dan menyimpan informasi geografis. Jadi inti dari pengertiannya Aronov itu mengolah dan menyimpan informasi geografis. Terus yang kedua dari Esri, ini kumpulan yang terorganisir mulai dari perangkat keras, komputer, perangkat lunak, geografi dan personil atau usernya untuk menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua informasi geografis. Jadi bedanya Aronov dan Esri apa? Bedanya, kalau Aronov hanya apa itu? Mengolah dan menyimpan aja ya. Kalau Esri ada memanipulasi, ada menganalisis, menampilkan semua data yang berreferensi geografis. Terus yang terakhir ini ada dari Murray. Ini hampir sama, cuma nanti ada perbedaannya. Nah, data berreferensi geografis itu apa aja sih? Seperti misalnya titik koordinat SMA di 3 Bantul. Nah, itu merupakan data koordinat, itu referensi geografis menunjukkan apa? Letak ya. Terus kalau misalkan ketinggian, terus ada lagi nggak data berreferensi geografis? Jarak dari SMA ke rumah sekian kilometer itu ya. Oke. Jadi inti dari sistem informasi geografis itu apa? Yakni komponen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, terus ada perangkat lunak atau software, terus ada data geografis, ada ketinggian, koordinat dan lain sebagainya tadi, dan sumber daya manusia, yakni kita sebagai usernya atau yang melaksanakannya. Seperti kalian
mengoperasikan aplikasi di handphone itu kan kita sebagai penggunanya kan, dan aplikasi itu sebagai softwarenya yang kita gunakan gitu. Nah ini digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi dan mengintegrasikan data-data dalam satu informasi berbasis geografis. Nah mungkin sebagai gambaran sederhana, salah satu pengaplikasian SIG atau sistem informasi geografis di kehidupan sehari-hari itu misalnya ketika teman-teman mungkin familiar dengan Google Maps, Google Earth. Nah, itu kan istilahnya peta itu dia termuat dalam satu perangkat digital kan. Aplikasinya atau perangkat lunaknya, softwarenya bernama Google Maps. Terus perangkat kerasnya bisa menggunakan handphone. Terus teman-teman sebagai penggunanya seperti itu. Nah ini komponen sistem informasi geografis. Ini orang sebagai usernya, terus ada hardware dan software aplikasinya, terus ada datanya tadi. Datanya tadi berupa apa? Data referensi geografis tadi. Jarak, ketinggian, terus misalnya titik itu apa? Koordinat. Nah itu merupakan contoh data referensi geografis dan metode. Nah di dalam sistem informasi geografis itu ada yang namanya input data. Input data yang pertama itu data vektor. Data vektor mungkin teman-teman bisa lihat nih data vektor. Nah di sini data vektor itu ada tiga, ada titik atau poin, ada line atau garis, terus yang terakhir ada polygon atau area. Nah data vektor ini ketika tergambarkan di dalam mungkin aplikasi digital, ketika teman-teman zoom itu tidak akan pecah atau berkurang resolusinya ya teman-teman. Nah biasanya untuk menunjukkan penampakan misalnya titik itu lokasi rumah atau sekolahan. Nah line ini sungai atau jalan. Terus yang polygon itu area. Contohnya misalnya lapangan belakang SMA 3 untuk yang polygon. Nah untuk line ini misalnya jalan pramuka di depan SMA 3 sini. Terus poinnya adalah menunjukkan titik tadi, koordinat tadi. Nah beda dengan data raster. Nah ini data yang dia formatnya itu cell grid. Dia kotak-kotak seperti foto udara yang teman-teman interpretasi kemarin. Jadi bedanya data vektor dan data raster, ketika data raster ini teman-teman zoom di mungkin menggunakan handphone atau laptop, dia akan pecah seperti foto berresolusi rendah gitu. Nah itu ada ilustrasinya. Nah jadi dia bersel-sel grid kotak-kotak seperti itu. Jadi ketika dia berresolusi rendah atau kurang tinggi, dia semakin di zoom akan terlihat gridnya atau seperti pecah gitu hasil fotonya. Oke, jadi kita ulas dulu ya mengenai SIG. Nah yang di awal tadi, jadi inti dari sistem informasi geografis itu apa? Sistem informasi geografis itu merupakan kumpulan perangkat lunak, perangkat keras, user dan data referensi geografis yang digunakan untuk menganalisa, mengolah, lalu menyimpan data berreferensi geografis. Terus tadi ada input data berupa raster dan vektor. Terus metodenya ada 3. Yang pertama apa? Metode pengolahan, buffering, overlay. Yang terakhir network analysis. Terus pemanfaatan SIG itu ternyata macam-macam, mulai dari bidang tanah lahan, terus ada bidang kesehatan, bidang telekomunikasi, perhubungan, dan lain sebagainya seperti itu.